Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kan kawan Dedi Pangeran. Apa kabar kalian semua? Semoga seperti biasa ya, selalu dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari bahaya apapun. Dan bagi yang sakit semoga disembuhkan dan dijauhkan dari bahaya apapun. Amin ya robbal alamin. Oke kan kawan, jadi pagi hari ini ya, ini saya pagi-pagi berada di belakang rumah lagi, yaitu di samping tanaman mentimun dan kacang panjang ya. Nah jadi kan kawan, di usia 8 hari ini sekarang sudah berusia 8 hari ya setelah tanam biji di lahan. Jadi kan kawan, sebenarnya kemarin saya mau melakukan pemupukan. Jadi karena kan itu hujan di sore harinya, lalu seperti yang saya bilang di video kemarin, baterai kamera saya habis. Jadi saya lakukan pemupukannya yaitu di pagi hari di usia 8 harinya ya. Nah itu kan kawan. Jadi sebenarnya kan kawan lebih bagus di usia 6 ataupun 7 hari ya. Karena semalam saya ada kendala, ini terpaksalah saya lakukan di usia 8 harinya. Nah jadi saya lakukan pagi hari. Sebenarnya yang lebih bagus saat melakukan pengocoran ya kan kawan. Ini saya lakukan pengocoran di pagi hari. Sebenarnya yang lebih bagus itu di sore hari ya, karena dia tidak melewati panasnya matahari kan kawan. Karena ini saya sudah telat, jadi lagian pun nanti siang saya ada kesibukan sampai sore, saya nggak bisa melakukan pemupukan. Jadi saya lakukan di pagi hari kan kawan. Ini masih sekitar jam 7-an ya. Nah jadi kan kawan, pupuk apa saja untuk awal mentimun ini, pemupukan pertama nih kan kawan, yang saya gunakan yaitu seperti biasa. Ini kawan-kawan kalau pernah lihat video saya sebelum-sebelumnya, ini nggak pernah saya tinggalin ya, yaitu endapan kapur dolomitnya. Karena ini sekarang sudah mulai hujannya agak rapat ya kan kawan. Jadi ini saya buat kocoran endapan air dolomit yaitu sebanyak 1,5 kg. Airnya kira-kira 10 liter sampai 15 liter ya kan kawan. Nah, lalu ini saya endapkan, saya ambil aja sarinya. Kemudian di sini saya memakai pupuk yang pertama untuk tanaman mentimunnya yaitu 1 kg ZA ya. Ini 1 kg ZA. Kemudian TSP-nya saya memakai setengah kilo ya. Ini yang sudah saya larutkan semalaman, karena kawan-kawan pasti tahu ya TSP itu sangat susah larut. Ini sudah saya larutkan, sedangkan satu malam ini aja kan kawan, ini aja masih ada butiran-butiran yang tertinggal ya. Ya namanya juga pupuk kimia ya kan kawan, dia tidak larut sempurna kan kawan. Jadi ini setengah kilo TSP yang kandungan 46%. Kalau kawan-kawan mau memakai kandungan yang lebih rendah, kawan-kawan boleh memakainya 1 kilo. Intinya jangan lebih banyak dari kandungan ZA ya. Ini ZA nya 46% juga kan kawan. Nah jadi kalau di masa vegetatif ini dia kandungannya lebih banyak nitrogen daripada fosfat ya. Nah, kenapa? Karena dia masih di masa pertumbuhan. Kita usahakan batang itu besar. Oke, langsung aja kita masukkan sebanyak 1 kilo ya kan kawan. Ini saya larutkan dulu. Kemudian saya memakai ZA juga kan, memakai KCL juga ya kan kawan. Nah, jadi KCL-nya saya makainya hanya 2 on saja. Karena di masa vegetatif ini ZA ini belum terlalu berfungsi, maksudnya belum terlalu dibutuhkan sekali ya oleh tanaman. Nah, sebenarnya ZA ini fungsinya untuk ke buah nanti ya, cuman karena dia harus harus menyerap kandungan ataupun nutrisi yang sempurna, saya tambahin aja ZA-nya, KCL-nya 2 kilo. 2 ons ya maksudnya teman. Sorry. Jadi kita tunggu larutkan dulu ya. Ini karena ini ZA dadakan, dia gampang larut kan kawan. Oke, kita larutkan dulu, mau saya aduk dulu ya. Nah ini dia kan kawan, jadi sudah larut ya. Tadi sebagian sudah saya tuang karena kepenuhan. Kemudian kita masukkan aja langsung. Ini walaupun belum hancur ya, ada sebagian masih tertinggal tuh ya, kita masukkan aja nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan lagi ZA-nya, maksudnya KCL-nya sebanyak 2 on. Nah ini sudah saya timbang kan kawan, ini kepala timbangannya.
Kemudian kita aduk, nanti kita tambahin lagi sampai sebanyak 10-15 liter ya. Nah, kita aduk kan kawan sampai larut merata. Jadi kan kawan, sebenarnya saya agak menyesal juga ya, semalam saya nggak sempat membuat untuk pupuk vegetatifnya, dikarenakan kawan-kawan bahannya di tempat saya agak susah ya mencarinya, yaitu bahan utamanya seperti air kelapa ya, air kelapa yang masih fresh. Apabila air kelapanya sudah terhinggap lalat itu nggak bisa ya kan kawan. Makanya saya terkendalanya di situ. Nanti kapan-kapan lah saya membuat pupuk vegetatifnya kan kawan, dan pupuk generatifnya juga. Oh iya, nanti ini di masa generatif saya nggak memakai pupuk toko lagi ya kawan-kawan. Jadi di masa generatif nanti, di masa pembuahan, saya sudah punya pupuk generatifnya yang sudah saya buat di bulan-bulan kemarin ya, yang sudah saya terapkan di tanaman kacang panjang saya, dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Nanti kapan-kapan akan saya tunjukkan apabila nanti sudah habis saya membuat pupuknya lagi. Oke kan kawan, jadi ini mau saya tambahin air dulu. Nah kan kawan, jadi saya sudah menyiapkan ininya ya sebanyak 10-15 liter ya kan kawan. Nah, jadi ini sudah larutan kentalnya, kemudian kita aduk sampai merata ya. Lalu kita sudah siapkan endapan kapur dolomitnya. Kemudian kita pakai dosisnya, ini saya mempunyai jerigen kocor yang saya buat dulu ya untuk penanaman cabai. Saya menggunakan 20 liter air ini, pupuknya saya kasih sebanyak 1 liter ya kan kawan. Nah, jadi saya sudah punya gelas takaran, kita kasih sebanyak 1 liter. Ini tadi sudah saya isi air. Nah, seperti ini. Ini untuk pemupukan pertama kan dosisnya masih sedikit ya, 1 liter. Seperti ini kawan. Kemudian endapan kapur dolomitnya saya kasih sebanyak 1 liter juga ya. Kenapa saya kasih endapan kapur dolomit? Karena saya ingin menjaga pH tanah di lahan. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan ya. Sebenarnya endapan air dolomit ini sangat bagus untuk tanaman karena pengatur pH tanah ya. Fungsinya untuk menjaga asupan nutrisi agar penyerapan pada nutrisi tanaman itu sempurna. Kemudian sudah selesai kan kawan. Kita tutup, tinggal kita aplikasikan. Oke, kita aplikasikan ke sana ya. Nah, jadi kan kawan, kita sudah di lahannya ya. Tinggal kita langsung aja mengaplikasikan. Oh iya, seperti yang saya bilang kemarin ya. Jadi kan kawan, tumbuhan ataupun tanaman yang semalam saya sisip, penyisipan kemarin, itu saya putuskan untuk saya kocor ya hari ini karena dia sudah melewati 1 malam ya. Kemudian dengan tidak adanya panas, akar itu sudah beradaptasi ya kan kawan. Kemudian saya putuskan untuk dikocor aja lah, tapi dengan syarat dosisnya hanya sedikit saja ya kawan. Tidak sama dengan tanaman yang sudah keluar tumbuhan daunnya, tumbuh daun awal pertama ya. Jadi saya kasih dosisnya hanya sedikit saja untuk tanaman yang baru saya sulam kemarin. Oke, kemudian kita kocorkan ini sebanyak, kalau kawan-kawan nggak punya jerigen kocor, kawan-kawan bisa memakai 1 gelas aqua air minum itu ya, itu sebanyak 200-250 ml. Oke kan kawan, kita coba langsung aja ya, seperti ini. Seperti ini kan kawan. Jadi untuk tanaman yang baru saya sulam semalam, saya ngasihnya seperti ini. Ini kan saya patok ya kan. Jadi saya tahu kalau ini saya sulam kemarin, dan alhamdulillah lihat kan kawan, tanamannya sangat segar bugar ya. Nah, jadi saya kasih dosisnya sedikit aja seperti ini. Nah, seperti ini kan kawan. Saya kasih sedikit aja. Nah, seperti ini. Lalu ini sama dosisnya sebanyak 1 gelas. Begitu ya kan kawan. Nah, jadi sudah jelas ya kan kawan. Ini cara saya dalam pemupukan pertama, yaitu
di usia 8 hari, sebenarnya di usia 7 hari ataupun 6 hari kemarin ya. Nah, jadi seperti itu aja kan kawan, saya mau melanjutkan sampai selesai. Ini sekaligus saya sertai juga pemupukan kacang panjang yang ada di sana ya. Nah, jadi ini pemupukan pertama untuk mentimun. Jangan lupa kan kawan, ditunggu terus perkembangannya agar kita bisa sama-sama belajar, sharing, saling tanya jawab ya, berbagi pengalaman. Jangan lupa juga di subscribe untuk channel ini agar bisa berkembang terus, agar kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan saling belajar. Oke kawan, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin besok saya melakukan pemasangan tajar ya. Saya sudahi. Dadah.